Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falaisa Putri Aulia dari kelompok 1 mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 mengenai PT Indofood Tbk. Pertama-tama saya akan membahas tentang ikhtisar dari PT Indofood, yang mana Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood juga dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di berbagai kategori bisnisnya. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang visi perusahaan dari PT Indofood. PT Indofood memiliki visi perusahaan yaitu perusahaan total food solution, di mana PT Indofood ini sangat mendedikasikan perusahaannya untuk di bidang makanan, dan mereka selalu mengeluarkan solusi inovasi yang berbagai macam untuk proses kemajuan PT tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang misi perusahaan, di mana PT Indofood memiliki misi yang pertama, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetisi karyawan, proses produksi dan teknologi. Terus yang kedua ada memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang ketiga meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Baik, di sini saya akan meneruskan hasil presentasi teman saya sebelumnya tentang nilai-nilai perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai perusahaan. Saya Torik Rizkiansyah, NPM 2022 445025. Nilai perusahaan dari PT Indofood Tbk yaitu kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Artinya apa? Artinya mereka sangat konsisten dengan apa yang mereka yakini dalam menjalankan sebuah organisasi dengan baik, terutama dalam bidang pangan. Yang kedua, kami menghargai pemangku kepentingan dan secara bersama-sama mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Artinya mereka sangat peduli dengan hal kecil hingga hal terbesar dalam menjadikan organisasi yang unggul dalam bidang pangan. Contohnya mereka selalu menghargai pemegang saham terkecil hingga terbesar, karena sebuah inovasi yang besar dimulai dari ide kecil seseorang. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan PT Indofood Tbk. Pada tahun 1990 didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma, memulai kegiatan usaha di bidang makanan ringan. Pada tahun 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur, mencatat saham Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1995-nya memulai integrasi bisnis melalui akuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Kemudian tanggal 1997 memperluas integrasi bisnisnya dengan mengakuisisi grup perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Lanjut pada tahun 2007 mencatat saham grup agribisnis Indofood Agri Resource Lead dalam Indo Agri Singapura Stock Exchange. Dan 2008-nya grup agribisnis memasuki kegiatan usaha gula dengan mengakuisisi PT Laju Perdana Indah Group CPB melalui kegiatan usaha dari akuisisi PT Indolacto dalam salah satu produsen produk daily terkemuka di Indonesia. Lanjut 2010 mencatat saham grup CBB PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 2011-nya mencatat saham PT Salim Informas Pratama Tbk, anak perusahaan pada grup agribisnis, ya kan? 2013-nya grup CBB memasuki kegiatan usaha minuman. 2014-nya grup CPB mengembangkan kegiatan
usaha minuman dengan memasuki bidang usaha air minum dan kemasan AMDK melalui akuisisi merek klub 2018. Grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang minuman dan produk kuliner. 2020, Grup CBB memperluas kegiatan usaha mie instan dengan mengakuisisi Penelitian Company Limited Production Mie Instan yang beroperasi di Afrika Timur Tengah dan Eropa Tenggara. Terakhir 2021, Grup CBP mengakuisisi seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaan di bidang makanan ringan. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur perusahaan dari PT Indofood. Yang pertama, PT Indofood itu memiliki posisi Board of Commissaries, di mana di dalam Board of Commissaries memiliki dua posisi. Yang pertama, Presiden Komisaris, yang kedua, Independent Komisaris. Di dalam Board of Commissaries ini menghasilkan atau mencabangkan posisi seperti Audit Committee dan Nomination and Remuneration Committee, di mana dalam dua posisi tersebut memiliki chairman dan membersnya masing-masing. Di dalam Board of Commissaries tadi ada Board of Direction juga nih yang mencabang menjadi Operation Consumer Branded Product. Di dalam Operation Consumer Branded Products memiliki dua posisi. Yang pertama Presiden Direktur, yang kedua Direktur. Di dalam Operation Consumer Branded Product memiliki berbagai macam produk. Contohnya noodles, dairy, snack food, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di PPT-nya. Terus di dalam Operation Consumer Branded Product ini mencabang juga menjadi dua corporate. Yang pertama Corporate Function dan kedua Corporate Secretary. Saya Muhammad Fajar, di sini saya akan mencoba presentasi dari saya, yaitu CSR, bertanggung dalam menghadirkan produk pangan untuk semua. Perusahaan kami pentingnya manajemen produk yang bertanggung jawab di setiap tahap mata rantai kami, mulai dari pengembangan produk dan pemasaran hingga konsumen oleh konsumen kami. Selanjutnya, perlindungan terhadap lingkungan Indofood berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Komitmen kami untuk meminimalisasi dampak negatif dari operasi telah didokumentasikan dalam kebijakan lingkungan dan akupuntur berkelanjutan kami yang menjabarkan kepatuhan kami terhadap semua peraturan lingkungan di Indonesia yang relevan. Dan selanjutnya, tumbuh bersama karyawan dan masyarakat manusia merupakan hal penting dari pertumbuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kepemimpinan dalam bidang produksi pangan. Contohnya dalam bidang divisi mie instan. Mereka selalu meningkatkan penjualan di seluruh kategori di seluruh kawasan. Walaupun terjadi kenaikan pada harga jual akibat komoditas naik pada tahun 2021, tetapi mereka membuktikan bahwa equality dan pricing power mereka kuat. Dan secara keseluruhan, total nilai penjualan mie instan tumbuh sebesar 16%, mencapai 47,48 triliun di tahun 2022. Selanjutnya, margin EBIT tetap sehat di kisaran 22,9%. Selanjutnya, contohnya di divisi makanan ringan. Mereka selalu mempertahankan posisi kepemimpinannya dalam bidang makanan ringan. Contohnya pada saat pandemi, dan mereka meningkatkan penjualan sebesar 17% dan mencapai 3,97 triliun pada tahun 2022. Tetapi EBIT mereka turun sebesar 7,9% karena mengalami kenaikan pada bahan baku mereka. Artinya apa? Artinya mereka selalu menjaga integritas dengan selalu memimpin pasar makanan ringan. Contohnya Indomie yang selalu menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, bahkan hingga pasar internasional, contohnya di Afrika, di negara Nigeria. Menjaga integritas bukan hal yang mudah dalam suatu kepemimpinan, karena apalagi mereka dalam bidang pangan karena yang dipasarkan. Berkat inilah mereka selalu memimpin di bidang produksi pangan. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Yogal Mustafa, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi.
Di sini saya akan memberikan materi tentang pemanfaatan teknologi dalam pengembangan perusahaan. Nah, teknologi seperti sistem manajemen, persediaan secara real time telah membuat pengolahan sumber daya menjadi lebih efisien. Sedangkan teknologi robotik membantu kami melakukan pekerjaan yang relatif serta meningkatkan keamanan dan mengurangi human error. Nah, selain itu, kami terus mendorong upaya digitalisasi guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Potensi pemanfaatan mata rantai pasokan Indofood terus dijajaki dan dikembangkan guna mendukung optimalisasi proses kerja, meminimalisir kesalahan dan penurunan biaya. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.